Hai guys, welcome back again with Mimin di channel Enkun. Fans Butak Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Saitama yang mau membawa Genos ke laboratorium Dr. Kuseno. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata, chapter 170, yang bersumber dari website Reddit OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 170 ini, pertempuran Saitama melawan Garo telah berakhir. Dan setelahnya, kehidupan dapat kembali dengan normal. Di luar dugaan, Garo malah mau diangkat menjadi pahlawan guys. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Garo yang sedang duduk dan menjelaskan kepada seseorang tentang konsep serta sudut pandangnya soal kejahatan absolut. Menurutnya, yang dibutuhkan dunia ini bukanlah kebajikan sepihak, tapi kejahatan absolut yang mutlak, yaitu kedamaian sejati dengan ketakutan mutlak yang tak bisa dicapai oleh pahlawan. Bagi Garo, kedamaian palsu yang dibuat oleh para pahlawan hanya membuat manusia puas dalam hati, dan kepuasan itu juga menuntun pada kejahatan pula. Manusia juga tak selalu dihukum atas kejahatan yang telah mereka perbuat. Itu adalah perbedaan besar antara para manusia dan para monster. Sebuah topeng kedamaian palsu tak sempurna yang mengubah manusia menjadi jahat. Kedamaian di mana mereka bahkan tidak bisa memberikan keadilan pada bocah jelek yang dibully di pojok taman. Yang dimaksud ini Tario ya guys. Dengan itu semua, dalam hatinya Garo tahu apa yang harus dia lakukan. Dia berencana menghapus kedamaian semacam itu. Garo juga akan menjadi lebih kuat dari siapapun dan menjadi monster yang absolut. Dengan begitu, tidak akan ada lagi kebajikan yang akan menjatuhkannya nanti. Ternyata dia sedang diinterogasi oleh staf kepolisian soal kasus makan yang tidak bayar di restoran yang tempo hari. Bapak kepolisian bertanya, apakah Garo menyesali perbuatannya tersebut? Tapi mantan pemburu pahlawan itu tetap saja ngomong ngalor ngidul soal kejahatan absolutnya. Sontak saja, Bang langsung memukul kepala muridnya dari belakang dan memintanya untuk menjawab pertanyaan dari staf tersebut. Tidak lama kemudian, mereka berdua keluar dari kantor dan menunduk meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Lalu, Bang dan Garo berjalan bersama menyusuri kota. Bang sedikit mengeluh akan aktivitas yang mereka jalani akhir-akhir ini, karena sebelumnya pahlawan kelas S itu juga mengantarkan muridnya tersebut untuk diinterogasi soal kerusakan yang telah Garo perbuat. Setelah semua itu selesai, Bang mengajak muridnya tersebut untuk fokus berkeliling meminta maaf kepada para korban pemburuan pahlawan yang sebelumnya telah muridnya perbuat. Garo mencoba menyangga perkataan gurunya itu. Menurutnya, Bang bukanlah ayahnya pula. Dalam benaknya, Bang yang mendengar perkataan muridnya tersebut menyadari jika saat Garo yang masih ditahan atas perbuatannya itu, orang tuanya juga sama sekali tidak pernah datang untuk menjenguknya. Bang berkata kepada muridnya tersebut, kalau kepala tuanya ini mungkin tak begitu berguna lagi. Tapi bisa membungkuk meminta maaf untuk Garo membuatnya merasa lega. Bang menambahkan, untuk menjadi orang tua itu hanya butuh setidaknya seorang anak. Tapi Garo tak akan bisa menjadi guru tanpa menuntun jalan murid-murid mereka terlebih dahulu. Mendengar nasihat itu membuat Garo terdiam. Terlepas dari semua itu, Bang masih merasa bersyukur karena Garo masih bisa dia temukan di tempat yang mudah. Saat itu, Bang menemukan muridnya tersebut bertapa di dalam hutan, tepatnya di bawah suatu air terjun yang aliran airnya sangat deras. Saat itu, setelah menemukan Garo, Bang tersenyum. Dalam hatinya, dia merasa jika menemukan muridnya tersebut bukanlah perkara yang sulit, karena dialah yang sebelumnya menunjukkan kepada Garo soal tempat latihan rahasia ini. Bang merasa mungkin saja Garo memang sengaja ingin dia temukan. Sambil jutek, Garo memberitahu gurunya alasan dia kembali kepada Silver Fang adalah hanya agar dia bisa kembali mengingat jurus bela diri yang sebelumnya gurunya ajarkan. Garo mengaku dan menyadari dari perburuan pahlawan yang selama ini dia lakukan, ternyata di luar sana tak ada yang cukup kuat untuk bisa terus berlatih tanding dengannya setiap hari. Bang merasa bersyukur karena dia masih bisa memenuhi keinginan muridnya itu. Sesaat Garo teringat dengan momen ketika dia dihajar oleh seseorang yang tidak dia kenal. Kejadian itu begitu cepat,
membuat Garo sampai lupa akan semua rahasia yang dia dapatkan setelah berubah menjadi monster. Kesimpulannya, Garo tidak ingat guys, kalau sebelumnya dia telah berubah menjadi monster dan mengamuk. Garo juga tidak ingat jika orang yang memukulnya hingga mode monster yang hancur itu adalah Saitama. Bahkan sepertinya Garo juga sudah tidak ingat kalau dia sempat memiliki kekuatan begitu dahsyat, mengalahkan banyak pahlawan kelas S, hingga akhirnya mampu membelah monster kelabang super raksasa dan bertarung melawan Saitama pula. Saat berjalan bersama itu, Bang juga sempat menanyakan tentang kondisi dari bocah yang selalu Garo perhatikan, yaitu Tareo. Saat ini bocah tersebut sudah kembali bersama teman-temannya dan bermain di taman kota. Sayangnya saat itu teman-teman Tareo kembali bersekongkol dan memerankan permainan sebagai pahlawan, dan Tareo kembali dijadikan sebagai monster. Namun saat teman-temannya itu mencoba untuk menendang bocah tersebut, tiba-tiba Tareo segera bangkit dan mengambil kuda-kuda seperti Garo. Dia berkata, jika aku adalah Garo sang pahlawan, mau berapa kali pun aku dihajar, aku akan selalu bangkit lagi dan lagi. Majulah kalian semua, wahai pahlawan palsu. Mendengar ungkapan tersebut membuat teman-temannya pada protes. Tapi tidak lama kemudian, Waganma datang sambil diantar oleh mobil ayahnya. Dia menghampiri bocah tersebut dan mengajak Tareo untuk main ke rumahnya, karena barusan Waganma telah mendownload sebuah game. Melihat keakraban kedua bocah itu membuat teman-teman Tareo terkejut. Mereka tidak percaya jika Tareo telah berteman dengan anak seorang konglomerat super kaya. Namun dengan kebaikan hatinya, Tareo memohon kepada Waganma untuk mengajak ketiga temannya itu juga. Waganma pun menerimanya. Sebelum berangkat, bocah itu juga menunjukkan tas ransel super canggih seperti milik Child Emperor. Kejadian itu membuat Tareo dan kawan-kawannya pada terkagum-kagum. Sedangkan Tuan Narinki yang berada di dalam mobil tersenyum melihat kejadian itu. Menurutnya, sejak insiden menculikkan beberapa waktu lalu telah membuat anaknya menjadi dewasa. Scene kembali ke Garo. Mantan pemburu pahlawan itu tersenyum. Dia meminta Tareo untuk terus berusaha menjalani hari dengan baik, karena Garo sendiri juga akan melakukan hal yang sama. Bang dan muridnya pun kembali berjalan. Garo meminta gurunya itu untuk membuatkan semacam kontes pertarungan dengan para pahlawan untuknya. Karena yang dia lawan setelah berubah menjadi monster ada banyak karakter, seperti Bom, Flashy Flash, Blast, dan si botak. Garo berjanji akan menghadapi mereka satu persatu, dan kali ini mengalahkan mereka tanpa perlu menjadi monster. Mendengar permintaan tersebut membuat Bang tertantang. Dia meminta muridnya tersebut untuk tidak berbesar kepala. Selain itu, punggung pahlawan kelas S tersebut sudah lebih baik sejak Metal Knight memberinya perawatan kepada seluruh pahlawan setelah pertempuran di kota Z kemarin. Lalu Shin berpindah ke markas asosiasi pahlawan, di mana di suatu ruangan ada Staff Sekingar dan Staff Shichi yang sedang berbicara empat mata. Mereka sedang membicarakan soal penerus Silver Fang. Staff Shichi sendiri mengakui jika pada akhirnya dia akan memperkenalkan orang itu kepada asosiasi. Silver Fang sendiri juga mengatakan demikian di dalam penyampaian surat pengunduran dirinya. Orang yang mereka maksud itu adalah Garo guys. Menurut Staff Sekingar, lubang yang pahlawan kelas S tersebut tinggalkan amat sangat besar. Jika orang itu bisa mendapatkan dukungan dari Silver Fang, Staff Sekingar ingin melihat orang tersebut masuk sebagai anggota secepat mungkin. Tapi Staff Shichi memintanya untuk sabar menunggu. Sambil melihat luar markas, Staff Shichi memikirkan soal Garo. Menurutnya saat ini mereka hanya bisa percaya pada Silver Fang, khususnya soal kemampuan Bang dalam merehabilitasi muridnya tersebut sebelum diangkat menjadi seorang pahlawan. Sebelumnya juga, sebagian pahlawan yang telah mendengar berita itu pada protes. Pahlawan Blue berpendapat jika mereka memasukkan Garo ke dalam jajaran pahlawan, besar kemungkinan para pahlawan yang lain akan melakukan protes besar-besaran. Tapi menurut Staff Shichi tidak ada pilihan lain. Menurutnya, memperkuat kekuatan mereka untuk persiapan ramalan besar soal bencana yang diramal nenek Shiba bawa itu jauh lebih penting dari apapun. Shin kembali lagi ke Silver Fang dan Garo. Menurut Bang, mereka tidak mungkin bisa minum bersama karena Garo masih berada di bawah umur. Menurutnya, tidak ada cara lain untuk saling mengenal lebih dalam selain ngobrol dengan muridnya tersebut. Lalu Bang bertanya, apakah ada seorang cewek yang Garo sukai? Mendengar hal itu membuat Garo langsung panik gak karuan. Lalu sambil berkeringat dan malu, dia memberitahu Garo sedang mengidolakan seorang cewek.
yang jadi Ranger kuning di serial Super Sentai bernama Kiro. Mendengar pengakuan tersebut membuat Bang terkejut. Sekedar informasi aja ya guys, karakternya bernama Kiro ini memiliki wajah yang mirip dengan ibu Garo. Wajar aja kalau mantan pemburu pahlawan itu menyukainya. Tapi wanita tersebut tidak seperti ibunya. Dia kelihatannya wanita yang baik hati. Ada kemungkinan wanita ini akan muncul di chapter-chapter berikutnya. Sambil tersenyum, Garo memberitahu gurunya dan menceritakan detail cerita soal Ranger kuning tersebut. Dan akhirnya mereka berdua kembali berjalan bersama menyusuri kota. Scene berpindah lagi, kali ini ke si botak yang saat itu bersama Genos. Mereka berdua mencari sisa-sisa barang yang mungkin masih bisa diselamatkan di kota Z yang telah hancur itu. Sesaat Genos seperti menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata itu adalah sebuah kerang yang ukurannya lumayan besar. Saitama yang melihat hal tersebut seperti merasa senang. Tapi sesaat mereka berdua terdiam. Tidak lama kemudian Saitama dan Genos kembali mencari sisa barang. Si botak berusaha memindahkan reruntuhan. Dia berharap semoga saja yang pertama mereka temukan di reruntuhan kota tersebut adalah panci untuk memasak. Namun tidak jauh dari sana ada sesuatu yang seperti mengintai mereka berdua dari balik reruntuhan. Makhluk apa itu sebenarnya? Apakah itu adalah seekor monster yang sepertinya selamat dari pertempuran besar di kota Z sebelumnya? Sayang sekali scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 170 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 170 yang edisinya memperlihatkan Saitama dan Genos yang mencari barang-barang dari apartemen mereka di sisa reruntuhan kota Z yang telah hancur. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.